Ya, Dadia, kita mulai. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi, yaitu bedah matematika, khususnya untuk persiapan ujian akhir sekolah untuk adik-adik jenjang kelas 6 SD maupun MI, gitu ya. Nah, hari ini menuju ke bagian kedua, melanjutkan ke bagian yang pertama kemarin, sekaligus menegaskan kembali untuk soal-soal yang terasa sulit. Yang kemarin ada bagian yang pas terakhir tentang akar pangkat 3, mungkin perlu saya pertegaskan lagi. Nanti akan saya sayangkan juga ada 2 atau 3 soal berkaitan dengan akar pangkat 3. Dan selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi dengan materi-materi yang hampir sama dengan persiapan ujian akhir sekolah mendatang. Ya. Oke, ini meskipun satu orang yang masih bergabung, tidak apa-apa, kita langsung lanjutkan. Nanti yang lain, nanti kalau misalnya belum bisa hadir, seperti biasa saya kirimkan via recordnya. Ya, oke, lanjut ke materinya. Ini saya Pak Sun, bagian matematika, bahas tentang bedah matematika ujian akhir kelas yang 6. Oke, kita mulai langsung saja. Soal nomor yang pertama. Ini melanjutkan soal yang kemarin. Yang kemarin. Ya. Ini dari soal yang terakhir pada bagian pertama kemarin. Ya. Ini adalah kaitannya dengan soal dengan istilahnya itu akar dengan bilangan pokok 3. Ya, dengan bilangan pokok 3. Di sini ini ada adik ya. Ini tanya saya isinya dulu. Biar ini ya. Nah, ini dengan bilangan pokok 3. Akar dari 30.076 dikurangi 12.500. Nah, ini kalau kamu hitung ketemunya berapa ini? Seperti kemarin, nanti caranya berarti kamu dengan istilahnya menuliskan ada satu pangkat 3-nya berapa dan seterusnya sampai di hasilnya ya. Nah, itu yang kemarin sudah saya kupas. Hari ini saya pertegas kembali tujuannya apa agar kalian nanti semakin mudah, semakin bisa untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kalau ada hasil dari akar 30.076 dikurangi 12.500. Ayo, ketemu berapa kalau bentuknya seperti ini? Ya, saya hitung dulu. Jadi kalau ada soal seperti ini, otomatis apa ya? Hitung dulu pengurangan yang ada di dalam bawah tanda akar ini. Ya, yaitu apa? 30.076, ya 30.076 gini ya. Kalau dikurangi dengan 12.500. Ini sorry agak menggok tulisannya karena pakai emus gini ya. Nah, dapatnya berapa kalau yang seperti ini? Ayo, kamu hitung sebentar. Kalau ada soal seperti itu, jamnya berapa ini? 30.000 dikurangi 30.076 dikurangi 12.500. Berapa kalau bentuknya seperti itu? Ya, hitungan sebentar. Ya. Saya tunggu jamnya berapa. Ketemunya? Nah, ketemunya adalah akar nanti bilangan pokok 3 ini ya. Nah, apa hasilnya ini berapa tadi? Ya, belakangnya mesti depannya mesti tuh, gitu kan ya. Nah, terus belakangnya mesti berapa ini? 5. Nah, ini kan hasilnya 30.000 kurang 12,5 dulu aja sudah ketemu ya. Jawabnya 7, 1, 7,
Ini yang punya kurang bagus. Ini karena pakai mouse ya. 17.576. Maka apa? Nah, ini akar dari 17.000. Saya tulisnya agak alon-alon. Nah, sini 17.576. Nah, kalau sudah terhitung seperti ini, ya, seperti ini, nah, maka apa? Kalau yang seperti ini berarti kemarin caranya gimana? Nah, mari kita cepat seperti yang kemarin biar nanti lebih ini ya. Saya kemarin menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Nah, ingat ada 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 dan seterusnya ya, sampai dengan 10 pangkat 3 1000. Ya. Maka untuk menghitung yang seperti ini, gitu ya, untuk menghitung yang seperti ini, itu caranya adalah untuk menghitung akar dari 17.576. Ini dilihat, ini angka belakangnya dulu yang pertama. Nah, ya, angka belakang dari 17.576 kan angkanya 6. Maka kamu cari, ya, kalau begitu, mana di antara hasil ini tadi yang akhirannya itu 6. Nah, ini jawabannya. Ya, 216. Maka apa? Nanti yang ditulis berarti nanti adalah ini. Nah, berarti ini menempati apa? Ini menempati angka satuannya yang belakang. Nah, ini adalah 6. 6. Nah, artinya kalau Anda kata soalnya ABCD begini, kamu sudah tahu langsung jawabnya ini kan ya. Karena apa? Belakangnya mesti 6 nanti. Belakangnya mesti 6. Nah, terus kalau misalnya kita anggap saja belum tahu ini ya, belum tahu ini. Maka apa? Untuk menentukan angka yang di depan itu lihatlah angka yang depan ini yang maju dan setelah titik ini yaitu 17. Kamu cari di sini yang hasilnya itu paling gede 17 ya, paling gede itu 17 hasil dari bilangan pangkat 3 ini ya. Yang hasilnya paling gede atau mendekati 17. Lebih tidak boleh. Ya, lebih tidak boleh. Jadi lebih dari 17 tidak boleh. Berarti mana yang mungkin? Nah, yang mungkin kan nah, ini ya. Karena apa? 8. Kenapa kok 8? Nah, karena nanti kalau di sini kan sudah lebih dari 17. Maka apa? Yang dipakai adalah kotaan yang ini yang kita garis bawahi. Nah, berarti letaknya di sini untuk menentukan angka depan ini. Yaitu apa? Letaknya di sini. Berarti yang diambil angkanya yang mana? Yang ini. Nah, ya. Yang ini kayak ini tadi, berarti yang diambil nanti adalah 2. Sehingga ini 20. Nah, ya. Sehingga jawabannya tadi sama seperti ini. Tapi kalau Anda kata soalnya soal ujian nasional begini ya, dilihat aja angka belakangnya 6. Kok ini sudah tahu jawabannya adalah 6, untuk ini opsinya yang 6 cuma 1 ya langsung aja coret. Pasti itu betul jawabannya. Ya. Jadi apa langkah untuk mengerjakan soal dari akar dengan bilangan pokok 3? Ya. Tadi saya ulangi ya, dibuat dulu ya minimal tabel seperti ini, ya ini dihafal ya biasanya kalau seperti ini kan mudah menghafalnya ya. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya tinggal nulis saja, terus nanti dicari angka belakangnya 6 lah. Kalau sudah tahu 6 itu ada begini, langsung saya tulis angka belakangnya 6. Nah, setelah itu dicari dari yang paling depan, ini kan puluhannya ini 17. Maka apa? Kalau ini 17, jadi dicari bilangan hasilnya ya, hasilnya yang mendekati 17, tetapi tidak boleh lebih dari 17. Nah, berarti kalau pakai ini kan 27, berarti kan lebih. Maka apa ya? Yang berarti yang boleh ya depannya ya, yaitu yang atasnya ini yaitu 8. Nah, kalau kiri yang itu yang mana? Yang ini angkanya ini 2 ditaruh di oke ya. Nah ini saya pertegas dengan 2 soal lagi kaitannya dengan seperti ini. Harapannya apa? Nanti kalau ada soal-soal seperti ini, adik-adik sudah tidak kesulitan lah. Oke ya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini yang masih setipe dengan ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini. Nah, ya.
Terus saya juga tunjukkan langsung saja hitung-hitungannya. Nah, ini ayo. Kalau begitu, ya, kalau menjawab seperti ini, kira-kira jawabanmu yang mana ini? Nah, ingat, di belakangnya, angka belakangnya adalah 1. Nah, 1. Oh, berarti apa? Oh, letaknya di sini 1. Oh, ya, berarti yang ditulis di belakang nanti jawabannya apa? 1. Angka jawabannya yang angka 1. Ini yang lalu yang depannya gimana? Nah, ini depannya setelah titik ini kan ada angka 132. Nah, kalau begitu jamnya yang mana? Ini kebetulan kalau lihat option, Pak, satu nenek loro, ada B sama C, ya enggak? Ini yang do jamnya 51, yang B jamnya 41. Nah, maka yang jamnya yang mana? Untuk melihat yang seperti ini, ya ini tadi. Ini 132. Kamu lihat dari hasil bilangan dipangkatkan 3 ini tadi, yang hasilnya mendekati 132, tapi tidak boleh lebih dari 132. Berarti mana? Kan di sini kan 125. Kalau ini sudah 200, berarti sudah lebih dari ini. Jelaskan. Berarti yang mana? Yang ini letaknya. Loh, letaknya. Berarti kalau letaknya sudah tahu di sini, maka yang ditulis yang mana? Angkanya ini. Nah, jamnya berapa? Maka angka yang di sini jamnya adalah 5. Sehingga untuk soal nomor 2 ini kalian sudah tahu. Nah, ya, jamnya adalah 51. Apakah betul? Ya, kamu cek nanti 51 kali 51 kali 51 harus jamnya ini. Gitu ya. Silakan kamu cek pakai HP kamu atau pakai kalkulator juga boleh. Apa betul jawabannya 51? Yaitu 51 pangkat 3, itu jamnya adalah 132.651. Oke ya. Jadi cara menentukannya aslinya cukup mudah seperti inilah. Nanti kalau toh misalnya dari kalian sudah terima dari Bapak Ibu guru kalian dengan cara yang berbeda, tidak apa-apa ya. Itu memang bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Namun ada juga yang dengan dijumlahkan. Nah, itu kalau yang dijumlahkan harus hati-hati ya. Itu kan untuk beberapa soal benar, tapi untuk beberapa yang lain salah ya. Namun yang dari tingkat saya yang seperti ini yang paling oke saya pikir ya. Dan nanti kalau misalnya kalian sudah dengan cara dari Bapak Ibu guru kalian yang sudah mendapatkan yang sudah kamu geluti dan oke, silahkan dilanjutkan ya. Ini menjadi bahan referensi kalian. Khususnya ada adik yang biasanya menghadapi lomba. Nah, ini kan soal-soal yang sering dimunculkan di lomba. Nah, ini kalau sering muncul di lomba ya, seperti ini kamu harus sudah tahu ya. Oke, lanjut. Satu lagi soal tentang akar dengan bilangan pokok 3 kayak seperti ini. Nanti kita lanjutkan dengan topik yang lain. Karena memang tujuan saya hari ini mempertegas soal yang bagian belakang kemarin, karena di situ terlihat banyak sekali ada yang menjawabnya masih banyak yang belum benar. Ya. Nah, oke, ayo kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini ya, ayo coba alon-alon. Ya. Ayo jawabnya berapakah ini? Akar dari 59.319 diakar dengan bilangan pokok 3. Ayo, jamnya yang mana? A, 29, B, 30, C, 37, Do, 39. Terus saya kasih kelanjutannya biar nanti kamu langsung bisa menghitung. Ayo. Nah, tatanannya seperti ini. 1 pangkat 3 sama dengan 1 dan seterusnya. Ya, kalau begitu jamnya yang mana? Sebentar. Ya. Iya, Pak. Untuk menjawab kalian boleh ngechat, boleh nge-share. Atau kalau bersuara juga boleh. Nah, itu
Berarti centang suara ini kamu buka ya. Ya. Ayo, jamnya yang mana? Kalau yang seperti ini. Ya. B. Sudah ketemu? Oke, ayo kita kupas ya. Oke, soal yang seperti ini ya. Ini kita lihat dari angka akhirannya 9. Maka mana yang angka akhirannya 9? Oh, ini kita kotak. Nah, 9. Maka yang kita tulis berapa? Angka ini yang kita tulis. Angka 9. Belakangnya songo. Nah, angka 9 kan ini terdiri dari 2 angka. Ini. Dan 9-nya anak lurus 29 sama 39. Itu kan. Maka jawabnya yang mana? Untuk menentukan angka yang kedua dilihat 2 angka di depan setelah titik ini. Nah, jadi yang ribuan ya, 59.000. Nah, 59.319 berarti apa ini 59? Mana dari hasil ini yang mendekati 59 tapi tidak boleh lebih dari 59? Mana? Hasilnya ya, dari hasilnya ini. Nah, maka jamnya yang mana? 182764. Oh, berarti di sini. Nah, ya. Kalau ini kan sudah lebih dari 59. Berarti apa? Nah, jamnya di sini, di kotak itu. Nah, kalau sudah tahu dikotai, maka jamnya yang mana? Seperti tadi yang ditulis adalah yang dipangkatkan 3 ini. Yaitu jamnya adalah 3. Sehingga jawaban soal nomor 4 ini jawabnya adalah ini ya, nomor 3. Ya. Jadi saya yakin kalau kamu nanti sudah beberapa soal, kalau mungkin 10 soal dengan model seperti ini, saya yakin sudah tidak mengalami kesulitan. Ya. Sehingga kalian bisa dengan cepat untuk mengerjakan model-model soal seperti kalau yang model dijumlahkan dari yang depan angkanya ini tambah ini tambah ini tambah ini, itu memang betul ada yang benar tapi ada juga yang salah ya. Jadi kalau yang ini hampir semuanya bisa benar. Oke. Dan untuk yang jenjang SD, nah itu akar-akarnya buanter sampai ratusan ribu ya. Kalau nanti sampai jutaan ya jarang juga ya. Jadi kalau jenjang SD buanter sampai ya, sampai dan angka depannya ini adalah 100 atau mungkin 900.000 gitu ya. Kalau sampai 1 juta lebih gitu ya. Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Kita ngambil topik yang lain. Nah, tentang FPB lah. Ini kalau FPB banyak sekali yang bisa ya. Nah, ini oleh karena itu, namun ini karena kita mengupas tentang materi ujian akhir sekolah, ya meskipun sudah banyak yang benar, nah, namun tetap akan saya coba ya, karena apa nanti berkaitan dengan pembahasan ini yaitu tentang faktor persekutuan terbesar dari 72, 54 dan 48. Nah, materi FPB sudah kamu kenal sejak kamu di kelas 4 atau kelas 3 ya. Nah, ini saya langsung mengupasnya. Boleh kamu gunakan pakai pohon faktor, boleh pakai tabel juga boleh ya, kalau sudah hafal ya juga boleh langsungan atau pakai yang cara juga boleh. Banyak jalan menuju rumah. Dan saya lihat dari adik-adik yang mengerjakan soal tentang SPB ataupun juga KPK ya kelihatannya sudah banyak yang benar ya. Oke, kita kupas langsung saja gitu. Nah, dari soal ini, nah ini ya. Ini jawaban saya 72. Kalau ini kita buat pohon faktor, cara pohon faktor. Beberapa yang lalu saya coba pakai tabel ya. Pakai tabel juga boleh, pakai pohon faktor juga boleh. Ini saya mau coba pohon faktor untuk yang 72 saja misalnya. Nanti yang lain hampir sama ya. 72. Nah, kalau pakai pohon faktor ya gimana dibagi 2.
dapat berapa? 36. Begini kan ya. Terus bagi 2 lagi, ya, dapat berapa? Dapat 18. Ini kan ya. 18 bagi 2 lagi. Dapat berapa? 9. Nah, 9 bagi 2 lagi tidak bisa. Berarti harus dibagi dengan faktor prima yang lain. Setelah 2 yaitu 3. Gitu kan ya. Nah, kalau 9 bagi 3 dapat 3. Nah, ini kan biasanya sudah mentok gitu kan ya. Maka 72 ini tadi jamnya berarti 2 kali 2 kali 2 alias 2 pangkat 3. Ini kan 3 kali 3 alias 3 pangkat 2. Dengan cara yang sama 54 nanti kamu hitung, jamnya nanti juga akan sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 27 deh ya. Kali 2 jamnya 54. Nah, nanti kalau kamu sudah dewasa, ke jenjang SMA atau jenjang perguruan tinggi, ya begini nih, nggak pakai ini, langsung aja pakai ini. Ya. Nah ini jam 54, jamnya 2 kali 3 pangkat 3. 48, ini kan hasilnya apa? 16 kali 3 alias 2 pangkat 4 kali 3. Maka untuk mendapatkan FPB adalah hasil kali faktor yang sama. 2, 3, 2, 3, 2, 3, ya diambil yang sama. 2 sama 3. Dan pangkatnya yang kecil. Nah, ini kamu sudah hafal sejak kelas 4 dulu ya. Faktor yang sama dan pangkatnya sing cilik. Berarti mana? 2. Sing pangkatnya cilik, berarti ini pangkat 1. 3 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 1 berarti 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 ini. Nah, ya sama ini pangkat 1. Maka FPB dari 72, 54 dan 48 adalah 2 kali 3 alias jamnya yang ya, faktor perputaran terbesar. Oke, saya lanjutkan dengan soal berikutnya. Nah, ya. Ini dari soal ujian akhir sekolah kemarin, nah, yang di tryout itu sudah ada ya model seperti ini. Nah, nanti biasanya akan diulang-ulang lagi. Ada yang sudah hafal, sudah sangat bisa ya. Saya yakin tidak menjadi masalah. Ya, oke lanjut untuk soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Pada tanggal 28 Juli 2018, Eva, Erna, dan Andri berlatih menyanyi bersama-sama. Masing-masing anak berlatih setiap 4 hari, 6 hari, dan 9 hari. Maksudnya, Eva berlatih setiap 4 hari. Emma setiap 6 hari. Andri setiap 9 hari. Ya. Mereka bertiga berlatih menyanyi bersama-sama untuk kedua kalinya pada tanggal berapa? Ini ya. Nah, ingat, ini bulan Juli. Nah, berarti ini kalau kaitannya dengan yang seperti ini, apa yang dicari? Nah, yang dicari adalah KPK kelipatan persekutuan terkecilnya dari 4, 6, dan 9. Gitu kan ya. Nah, jawabnya berapa KPK dari 4, 6, dan 9 ini? Ayo, kelipatan terkecilnya adalah berapa? Ayo, di awang sok wae 4, 6, 9, berapa? 36, ya enggak? 4, 6, 9. Kalau yang sudah ini, oke, kita kupas. Nah, pembahasan KPK dari 4, 6, dan 9. Nah, ini artinya pakai pohon faktor kayak tadi. Ini saya singkat langsung saja. Nah, ini kalau tahu ya 4, 6, 9 yang bisa dibagi oleh 4, 6, 9 ya angka ini 36. Nah, dari angka 36 ini berarti apa? Mereka akan bernyanyi bersama, ya. Maksudnya ini berlatih bersama nanti ya setelah 36 hari. Kemudian, kalau begitu ini dia itu mula-mula pada tanggal 28 Juli. Nah, ingat bulan Juli itu umurnya berapa? Nah, Juli, ayo. Juli itu umurnya adalah berapa? 31 hari. Ya, 31 hari biasanya. Nah, terus kalau Agustus, Agustus umurnya biasanya adalah berapa hari?
juga 31 hari. Nah, karena tadi KPK-nya hanya 36, berarti cukup 2 hari. Dua ini yang membanter nanti sampai bulan September, tapi tidak penuh sampai berapa hari itu ya, atau beberapa hari tidak itu ya, karena kan cuma sedikit saja. Oke, kita mulai dari tanggal 28 Juli, berarti Juli ini pada bulan Juli itu berarti kan tanggal 28, 29, 30, 31, 4 hari. Nah, di sini kena 4 hari. Berarti apa? 36 ya, 36 hari ya di sini ya, sudah dikurangi 4. Berarti jatuhnya angka berapa ini? Nah, jatuhnya angka di sini kalau begitu 36 dikurangi 4. Nah, masih ada 32 hari. Nah, 32 hari. Ya. Nah, kalau ini 32 hari, berarti pada bulan Agustus adalah 31. Berarti kalau gitu 32 ini dikurangi 31 masih sisa berapa? 1 hari di sini. Nah ya, di bulan September 1 hari di sini, sisa 1. Maka dia nanti akan bernyanyi bersama gimana? Ya setelahnya. Nah, setelahnya ini yang di sini berarti tanggal berapa? Nah ini ya. Ini 31 di sini. Nah ya, 31 hari. Nah yang satu di sini. Nah ini ya. Oke. Ya. Yang 1 hari di sini, yang 1 hari di bulan September ini ya, bulan September. Nah, ini ada 1 hari, nah ini 4, 31, 1, sudah 32. Nah, 32 ya. Sorry, 36 ya. Ini tadi di sini 31 dikurangi 32. Ini tadi saya salah tulis ini ya. Bentar Pak, balenane meneh. Ini tadi oh ya umurnya 31 hari, betul? Ya, berarti apa? 32 kurangi 31 masih sisa 1 hari di bulan September. Maka mereka akan berlatih bersama lagi setelah tanggal 1. Berarti tanggal berapa? Tanggal 2. 2 apa? 2 September. Nah, ini boleh kamu pakai ini kalau lupa tentang apa ini? Apa itu istilahnya umur bulan ya. Juli, Agustus, September biasanya Bapak Gubernur mengerjakan pakai ini ya. Nah, boleh ya. Pakai apa? Pentolane ini. Nah, ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, Agustus, lagi gitu kan ya. Nah, seperti itu boleh. Nah, itu apa Juli umurnya 31. Berarti kalau 8 lagi berarti ini 4 hari pada bulan Juli. Nah, kalau dari 36 tadi sudah diambil 4, berarti masih ada 32 hari. Nah, bulan Agustus umurnya 31, berarti 31 terpakai semua untuk yang ini lah ya. Nah, kemudian berarti sisa berapa yang 31 dengan 4 masih 36 kurangi 35, jadinya 1 hari. Berarti di bulan September pakai ini 1 hari, maka dia nanti akan nyanyi bersama berarti pada tanggal 2 September 2018 ya. Ingat ada deh soal seperti ini itu biasanya hampir setiap tahun selalu ada ya. Nah, silakan kalian ini. Oke, selamat malam Derivan, silakan gabung nggak apa-apa langsung ya. Ini sudah tinggal beberapa soal ya. Harapannya kalian tetap bersemangat, tetap berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam prestasi. Gitu ya. Oke. Nah, ini soal tentang apa KPK. Ini antara FPB, KPK memang hampir setiap tahun selalu muncul dalam ujian akhir sekolah. Oke ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nanti ada yang belum lengkap mendapat pembahasan ini nanti kalian bisa saya share untuk videonya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir. Nah, ini mengurutkan bilangan kemarin pada waktu pembahasan trial final yang kemarin. Nah, itu juga sudah saya kupas dan hampir sama dengan itu.
Nah, ya. Ayo, kalau begitu bagaimana ini? Nah, ingat, nah ini caranya adalah apa? Silakan dijadikan bilangan pecahan dengan tipe yang sama. Maksudnya dijadikan persen semua ya boleh. Jadikan bentuk desimal semua boleh. Kalau ini namanya pecahan persen. Ini namanya pecahan campuran. Ini namanya pecahan desimal. Ini pecahan campuran. Ini pecahan biasa. Nah, ya. Nah, saya menggunakan dalam bentuk pecahan berikut ini. Nah, ini ya, saya lanjutkan. Nah, saya jadikan dalam bentuk pecahan desimal. Desimal. Oke. Nah, kalau dijadikan pecahan desimal, ya, ini berarti apa? Semua ini ya, yang sudah desimal ya biarkan desimal. Gitu ya. Biar sudah nanti tinggal nguruskan saja. Ya. Oke. 38% saya hanya mengubah yang dari yang sisi A, apa option A ini. Ya, nanti mana yang benar gitu ya. Oke. Tujuannya dari yang terbesar ke yang terkecil gitu ya, dari yang terbesar menuju yang terkecil ya. Oke, kita coba tuh 38%. Saya menulisnya di belakang. Nah, 38% itu kan 38% per karo 38 per 100. Gitu kan ya. Nah, kalau ini 38 per 100, ini sama pula kalau dijadikan bentuk desimal seperti ini. 0,38. Oke ya. Terus, sisi yang berikutnya, 34 per 5. Nah, 34 per 5. 34 per 5 kalau dijadikan bentuk pecahan desimal, berarti ini kita kalikan dulu 3 kali 5, 15 tambah 4, 19. Berarti nanti jawabannya nanti kudu ngitung 19 dibagi 5. Nah, gitu kan. Nah, maka kalau kamu hitung, nanti ketemunya adalah 3,8. 3,8 nanti hasilnya ya. Nah, kemudian yang ini sudah 3,78 sudah bentuk desimal, artinya kita tinggal tuliskan saja ini 3,78. Nah, 3,78. Maka untuk ini ya buat saja yang 3, nah 3,78. Ini sorry pakai mus jadi angkanya agak sulit nulisnya ya. Oke, terus yang keempat, 37 per 9. Ini sama dengan caranya seperti ini. 3 kali 9, 27 tambah 7 berarti apa? 34 per 9. Alias nanti kamu pakai porokapit oleh pakai kalkulator kayak boleh. Di sini ada 34 ya dibagi 9. Nah, nanti kalau kamu hitung ketemunya 3,77 ya. Nah, kemudian yang terakhir ini 15 per 4. Nah, ini kalau kamu hitung nanti ketemunya. Nah, setelah kamu mencari tadi dari 1, 2, 3, 4, 5 bentuk pecahan ini tadi, dijadikan dalam bentuk pecahan yang sama, yaitu dalam bentuk pecahan desimal. Nah, baru kita cari mana yang paling gede. Yang paling gede nomor 1 adalah ini. Kenapa? Karena di sini 3,8. Ini kan di bawah 3,8 semua. Ini ya. Nah, berarti yang paling gede adalah ini. Berikutnya, yang nomor 2 yang mana? Yang nomor 2 adalah ini. 3,78. Nah, berarti nomor 2 yang ini. Sorry, ini nomor 2. Nomor 2. Nah, yang nomor 3. Setelah 3,78 berarti apa? 3,77. Nah, yang ini yang nomor 3. Nah, setelah 3 hal begini aja, kamu cari yang ini jawaban 3-nya ada ya itu biasanya ya.
3,8 ini tadi 3/4/5 ini. Oh, hanya ini aja ya. Nah, ini aja sudah nggak ada, ini hanya ini aja, langsung saja jawabnya adalah yang itu ya. Jadi tidak sulit. Caranya apa? Soalnya jadi boleh kamu jadikan pecahan desimal seperti saya begini semuanya. Tujuannya biar mudah untuk melihat mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Kamu jadikan pecahan biasa semua juga boleh, terus disamakan penyebutnya boleh ya. Kamu jadikan bentuk persen semua ya boleh ya. Banyak jalan menuju Roma. Namun demikian biasanya kalau menghitung seperti ini yang lebih dominan banyak yang dijadikan bentuk desimal. Oke ya. Oke adik-adik, itu tadi soal yang saya kupas pada pertemuan Jumat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kemudian terus berusaha terus berprestasi sehingga kalian bisa menuju sekolah favorit kalian sehingga sesuai dengan harapan kalian masing-masing. Oke adik-adik ya. Demikian nanti kita sambung lagi pada pertemuan hari Rabu mendatang dan hari Jumat mendatang. Oke ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sukses untuk Anda semuanya. Amin. Kalau ada pertanyaan, bisa disambung via nomor biasanya. Ya.